Dari Grand Studio Metro TV, inilah I'm Possible. Kita sambut Mary Riana. Selamat malam semuanya. Selamat malam dan halo juga pemirsa. Ya, masih dalam suasana memasuki tahun 2016, tentu semua orang ingin memacu diri untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Apalagi tingkat persaingan dalam berbagai aspek kehidupan membuat orang terpacu untuk menjadi pemenang. Ya, seorang pemenang berkeyakinan kuat, seperti batu karang yang tidak pernah goyah oleh gelombang dan tidak pernah tumbang meskipun angin mengguncang. Tapi, haruskah kita selalu menang? Saya Mary Riana dan malam ini saya tidak sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk rekan saya yang pertama, motivator bisnis dan manajemen Bapak James Gui. Halo malam. Oke. Dan yang kedua tidak asing lagi pastinya seorang pakar pemulihan jiwa Bapak Deddy Susanto. Tepuk tangan yang meriah. Ya, di sini kami akan berbagi solusi dan tentunya berbagi inspirasi. Bersama kita bisa I'm Possible. Ya, pemirsa pastinya ingat akan insiden yang terjadi tahun lalu di pertandingan MotoGP di sirkuit Sepang. Demi memperjuangkan sebuah kemenangan, tendangan maut Rossi terhadap Marquez akhirnya menimbulkan begitu banyak kontroversi. Ada yang bilang tindakan itu salah, tapi ada juga yang bilang itu tidak masalah. Nah, gimana nih menurut Pak James? Buat saya memang itu peristiwa menarik ya. Salah atau benar kita nggak bahas dulu. Ya. Yang saya lihat adalah ini semua adalah urusan sebab dan akibat. Ya. Sampai Rossi lakukan itu berarti ada penyebab-penyebabnya, ada pemicu-pemicunya. Dan setelah dia lakukan itu pasti ada akibat dan konsekuennya. Ya. Namun yang saya kagum terhadap seorang Rossi adalah dia mulai lomba itu dari posisi terakhir. Namun akhirnya setelah dia berjuang habis-habisan, dia bisa menempatkan posisi nomor 4. Itu aja sudah satu prestasi yang luar biasa. Itu adalah bukti nyata bahwa seorang Rossi memiliki semangat mau menang terus. Nah, dan itulah yang buat dia sangat-sangat sukses. Iya, jadi nggak apa-apa ya. Iya, gimana Pak Deddy? Kalau kita berada pada posisi Rossi, berkemungkinan besar kita juga melakukan hal yang sama. Karena yang dilakukan Marquez itu memicu sikap tertentu yang dipilih oleh Rossi saat itu gitu ya. Hanya saja dari sudut pandang psikologi, apa yang dilakukan oleh Rossi memang kurang tepat. Nah, kurang tepatnya seperti apa? Nanti kita akan telusuri ya. Oke, nah jadi pemirsa sebenarnya sikap menang terus itu baik atau tidak? Dan kalau misalnya baik, apakah ada batasannya? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya mari kita simak tayangan berikut ini. Ya, menang, menang, dan menang. Sikap mau menang terus itu sebenarnya positif atau bukan? Mungkin kita tanya ke Pak James Gui. Saya rasa sikap mau menang terus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Ya, karena kalau kita tidak menang berarti kita kalah. Hanya dua kan ya? Tidak ada orang mau kalah, betul? Berarti semua orang mau menang.
Ya, jadi dan menang itu bukan satu tahap saja. Kita harus menang dan menang dan menang dan menang. Karena kalau kita tidak menang terus, orang lain akan susuli kita. Ya, dan prinsip itu bukan berasal dari saya. Prinsip itu adalah prinsip yang dipegang oleh orang-orang yang sukses. Sukses di bisnis, sukses di kantor, sukses sebagai olahragawan, ya, sukses sebagai artis. Semua orang yang sukses pegang prinsip itu. Ya, bahkan ada satu kutipan dari Steve Jobs, ya, almarhum Steve Jobs, pendiri dari perusahaan Apple. Dia bilang, dia punya prinsip bilang, if you do something and you achieve amazing results, then you have to do something else even better. Dia bilang kalau kita lakukan sesuatu dan sesuatu itu menghasilkan hasil yang bagus sekali, sangat bagus prestasinya, berarti kita harus lakukan something else. Something else itu adalah sesuatu yang berbeda. Dan berbeda itu yang even better. Tuh, sudah berprestasi, itu pun tidak boleh berdiam. Harus lakukan sesuatu yang berbeda. Dan berbeda itu menuju ke sesuatu yang lebih baik. Ya, maka kalimat berikutnya dari Steve Jobs adalah don't stay impressed with your results for too long. Kalau kita capai prestasi yang bagus, jangan kelamaan terkesima dengan prestasi kita yang begitu bagus itu. Ya, don't stay impressed. Ya, nikmati sih boleh, ya, bangga sih boleh, tetapi jangan kelamaan. Ya, don't stay impressed with your results for too long. Think of what to do next. Jadi orang-orang yang punya jiwa menang, mau menang terus, selalu think, okay, saya sudah capai prestasi ini, what next? Capai prestasi ini, what next? Capai prestasi ini, what next? Ya, jadi itulah sikapnya. Berarti seseorang yang punya jiwa mau menang selalu menuntut sesuatu yang lebih baik daripada diri sendiri. Okay? Nah, maka ada istilah raise the bar. Raise the bar itu adalah seorang lompat tinggi. Kalau dia sudah capai prestasi ini, dia selalu, ayo coba lebih tinggi lagi. Ayo coba lebih tinggi lagi. Coba lebih tinggi lagi. Ya, maka buat seorang karyawan di perusahaan, ya, kalau Anda sudah bekerja, sudah capai prestasi tertentu 2015, ya, tahun 2016 Anda harus menuntut diri sendiri. Ya, tidak perlu atasannya menuntut Anda. Anda harus menuntut diri sendiri. Saya sudah capai prestasi seperti ini tahun lalu. Sekarang tahun ini saya harus lebih tinggi lagi, yes. Dan agar supaya capai prestasi yang lebih tinggi, Anda harus lakukan hal yang berbeda daripada yang Anda lakukan di 2015. Karena kalau Anda lakukan hal yang sama, pasti Anda capai hasil yang sama, betul? So, pemirsa, sama juga dengan Anda. Tahun ini, apa perubahan yang mau Anda lakukan yang berbeda dengan tahun lalu sehingga Anda bisa capai prestasi yang lebih tinggi? Raise your bar, push diri sendiri, memaksa diri sendiri, mikir apa yang harus saya lakukan, caranya berubah atau hal yang berubah sehingga bisa membuat hasil yang berbeda. Pasti yang bagus. Iya. Jadi Pak James, baik saja itu tidak cukup ya, karena ada pepatah yang mengatakan good is the enemy of great. Betul, yes, ya, good is the, ya. Banyak orang rasa bagus itu sudah cukup bagus, ya. Ternyata ada satu statement ya dari Jim Collins, dia bilang good, bagus itu adalah musuhnya hebat, oke? Karena banyak orang tidak menjadi hebat karena dasarnya dia sudah cukup bagus. Yes, karena dia cukup bagus, maka ya tidak terancam dipecat, betul ya? Tidak terancam digeser, ya, bisa dipertahankan, cukup baguslah, cukup nyaman. Dan karena dia cukup nyaman, cukup bagus, maka tidak perlu jadi hebat. Maka orang tidak jadi hebat karena dasarnya sudah cukup bagus. Maka bagus adalah musuhnya hebat. Oke, banyak perusahaan pun tidak menjadi perusahaan yang hebat dikarenakan perusahaan tersebut dasarnya sudah cukup bagus. Setiap tahun ada pertumbuhan, market share-nya meningkat, profitnya meningkat, ya, sehingga rasa udah cukup bagus kok, ada kemajuan. Maka perusahaan itu tidak jadi hebat. Nah, sesuatu yang tidak hebat cepat lambat tergeser oleh saingan. Oke, karyawan yang hebat. Apa bedanya karyawan yang hebat dibanding dengan karyawan yang bagus, ya? Karyawan yang bagus adalah karyawan yang setiap tahun adalah prestasi yang oke, ya, sehingga perusahaan oke lah, bagus lah, good, ya. Karyawan yang hebat
adalah setelah dia sudah berhenti dari perusahaan itu, ya, setelah dia sudah tidak ada di perusahaan itu, 5-6 tahun kemudian pun orang bilang, dulu ada seorang manajer, hebat banget loh itu. Orang itu gila. Nggak normal orang itu. Dan karena dia begitu gila, prestasi waktu itu di bawah dia, sampai hari ini tak tertanding. Memang orang manajer itu gila, hebat, oke ya. Dan banyak orang pun bilang, saya bisa jadi hari ini karena dulu saya dididik oleh manajer yang hebat itu. Dan karena dia hebat, maka terjadilah kita satu angkatan ini semua hasil didikan dari orang hebat itu, oke. Hebat adalah kita sudah tidak di sana pun orang masih ngomongin, itu hebat. Bagus adalah selama kita di sana, oke, bagus. Tetapi begitu dia sudah berhenti 2 bulan, si Andi di mana? Andi yang mana sih? Yang itu loh. Yang mana? Yang manajer itu. Yang mana sih? Yang kumisan. Kumisan yang mana? Gitu ya. 2 minggu atau 2 bulan berhenti aja sudah orang nggak tahu. Itu bagus. Jadi Anda tanya diri sendiri, apakah bagus cukup atau mau jadi hebat? Ya, hebat itu adalah mau menang terus, mau menang terus, mau menang terus. Barulah jadi hebat. Oke. Ya, Pak James. Ngomong-ngomong tentang yang bagus dan yang hebat, saya ada contoh 3 orang Indonesia yang saya yakin mereka sangat hebat karena bukan hanya mereka menjadi seorang pemenang, tapi mereka juga bisa menginspirasi banyak orang. Wow. Oke. Nah, yang pertama mungkin kita lihat dulu Susi Susanti. Ya, saya yakin Anda pasti mengenal nama Susi Susanti. Dan bahkan sejak usia dini, 6 tahun, dia sudah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang juara dunia. Berawal dari sebuah tekad dan kegigihan, akhirnya dia berhasil mencapai mimpinya dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Seperti kita tahu, medali emas di Olimpiade Barcelona dan juga sampai sekarang belum pernah terulang, yaitu gelar Piala Sudirman untuk tim Indonesia. Dan pastinya Susi Susanti menjadi inspirasi bagi kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat Susi Susanti. Oke. Satu lagi contoh anak muda yang hebat. Oke, berikut adalah fotonya. Usia beliau 34 tahun. Namanya adalah Welin Kusuma. Nah, tapi di usianya yang baru 34 tahun, dia sudah memiliki 27 gelar akademik. Ya, bayangkan, oke. 27 gelar akademik. Dan pada saat ini walaupun sudah memiliki begitu banyak gelar, tapi beliau masih tetap bertekad untuk mengenyam pendidikan S3-nya. Salah satu contoh anak muda yang luar biasa. Inspirasi juga bagi kita semua. Contoh berikutnya. Satu orang yang juga sangat saya kagumi, beliau adalah seorang nenek berusia 85 tahun. Namanya Maria Albertina Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Ibu Tineke. Walaupun rambutnya sudah putih, keriput di mana-mana, tapi ketika dia berhasil berdiri di arena atletik, semua orang pasti terpukau. Kenapa? Karena dia bisa berlari 100 meter dengan catatan waktu di bawah 20 detik. Waktu yang hebat untuk seorang lansia seperti dia, ya. Dan sampai saat ini beliau juga mencatatkan diri sebagai satu-satunya atlet lansia dari Indonesia yang meraih medali emas di kejuaraan dunia. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 300 medali mengharumkan nama bangsa Indonesia. Salut untuk beliau. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh orang di Indonesia yang mereka bukan hanya menjadi hebat, ya, tapi mereka bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dan tidak pandang umur, berapapun umurnya. Karena saya percaya bahwa walaupun kita mungkin akan pensiun dari pekerjaan kita, tapi kita tidak boleh pensiun dari hal-hal yang kita cintai, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju. Oke.